Dan saudara, sore ini kita sudah bersama dengan pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mengingat situasi yang ada saat ini, ada ratusan siswa yang mengalami keracunan akibat MBG. Catatan Anda seperti apa? Anda menyebut ada 3 titik kritis dalam rantai pasok program MBG. Apa saja ini, Prof? Sebenarnya ada 5 yang saya mau sampaikan dalam waktu singkat ini ya. Nomor 1, mau makan bergizi gratis atau makan apapun juga, yang paling penting harus aman. Tentu makanan itu harus bergizi, barangkali mesti enak. Tapi poin pertama aman. Jadi kalau tidak aman itu jangan diteruskan. Seberapa besar pun gizinya, kalau tidak aman jangan diteruskan. Jadi aman itu yang penting, dan aman inilah yang berhubungan dengan keracunan makanan saat ini. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi kan banyak dibicarakan tentang SPPG begini, begitu ya dengan segala masalahnya. Itu memang ada. Tapi saya ingatkan bahwa ada yang namanya rantai keselamatan pangan, food security. Itu bermula dari tanaman atau bahan mentah sampai ke makanan itu jadi. Jadi tidak bisa hanya 1 atau 2 disalahkan, jangan-jangan ada proses di tengahnya. Kalau makan bahan mentahnya tadi sebut-sebut ayamnya misalnya tidak bagus, maka proses berikutnya juga bisa rusak. Misalnya toh bahan mentahnya bagus, kalau waktu membawa truknya berhenti 3 hari gara-gara ada ferry yang macet, bahan bakarannya jadi rusak. Jadi itu faktor kedua. Kemudian bagaimana gudangnya? Katakanlah pemasakannya sudah bagus, apalagi kalau tadi ada masalah tidak ada sertifikat segala macam. Tapi kalau toh bagus sekalipun, dia harus dibawa lagi ke sekolah. Itu juga ada masalah. Jadi ada berbagai tahap yang harus dilalui, dan itu mesti dicek satu persatu. Karena disrupsi dari satu proses saja, maka semua rantai ini bisa terganggu. Itu poin kedua. Poin ketiga, yang sekarang sudah terjadi kan 5.000 nih, ada tulisannya di bawah nih, 5.000 lebih siswa keracunan ya. Ini yang mesti ada proses penanganannya dengan baik, lebih 5.000 ini. Tadi kita bahas sedikit tentang apa yang terjadi pada anak. Saya ingatkan bahwa yang pertama mesti dilakukan kalau ada keracunan adalah melakukan PE, penyelidikan epidemiologis, sehingga tahu persis dari gradasi tadi mana yang terjadi. Yang kedua, ditangani bukan hanya sakit seperti yang ada di gendong ini. Tentunya kasihan, harus ditangani, diinfus segala macam. Tapi ingat, ada faktor ketakutan juga ya, mental, stres, orang tua, anak, itu juga harus ditangani. Itu poin kedua. Dan yang ketiga, menurut saya harus ada transparansi, harus dijelaskan ke publik. Yang di Cipangor begini, yang di Ketapang ini, yang ini, masing-masing ada penjelasannya sehingga kita tahu persis apa yang terjadi di tempat-tempat. Prof, jika pola keracunan ini terjadi di beberapa daerah, sejatinya apakah ini indikasi dari suatu kelalaiankah, indikasi dari suatu kegagalan yang sistemikkah, atau indikasi dari desain dari program MBG itu sendiri? Kalau saya inginnya sih semua dinilai secara pasti. Jadi bisa kegagalan program, bisa desain, bisa satu persatu, tapi karena sudah ada 5.000, kenapa kita tidak keluar dengan data yang lengkap sekarang? 5.000 terjadinya karena ini dengan analisa yang ilmiah. Karena itu kita tahu itulah yang bisa diperbaiki, inilah yang bisa diperbaiki. Karena kalau pendapat satu persatu bisa ya, bisa tidak, tapi dengan 5.000 kasus yang sudah ada ini, 5.000 anak maksud saya, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan gambaran yang kurang lebih menyeluruh apa saja yang terjadi. Karena itu sebenarnya saya ada usulan satu, tadi mau saya usulkan ke Ibu, itu ada usulan 2 sebenarnya. Silakan, tapi karena Prof. tidak bisa. Yang pertama tadi kan dibicarakan tentang misalnya sertifikat layak sanitasi dan ada panduan BGN gitu kan. Kalau buat kita yang orang dari luar kan, ini kan BGN pemerintah juga, dinas kesehatan pemerintah juga ya. Kenapa mesti seakan-akan satu dengan lainnya nggak yang satu gitu? Kenapa nggak? Ini kan kenapa kerja lintas sektoral itu beneran terjadi? Artinya harus ada lembaga independen ya? Atau lembaga independen boleh, atau mereka kerja sama-sama. Jangan yang satu begini, yang satu begitu, itu akan mengganggu. Itu poin pertama. Poin kedua, sebenarnya ini saatnya sudah untuk melakukan pendekatan ilmiah. Saya usul ada 2 pendekatan ilmiah. Satu yang namanya survei kepuasan. Jadi kita tanya sekarang anak, orang tua, guru, penyedia bagaimana survei. Ini kan sudah lebih 6 bulan. Itu satu. Yang kedua adalah studi kohort, pendek aja, studi kohort. Mulai sekarang lakukan, ikuti anak-anak itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sehingga kita tahu dampak ini secara jelas. Prof, singkat saja langkah cepat yang harus dilakukan karena sudah ada catatan 5.000 lebih korban mengalami keracunan akibat MBG. Singkat saja. Langkah cepat dalam waktu singkat, beberapa minggu harusnya sudah ada data ya secara ilmiah yang menjelaskan kepada kita semua, inilah loophole-nya, inilah salahnya. Karena salahnya sudah ditemukan A, B, N, maka yang ditanggulangi misalnya A, B, dan N. Itu yang mesti keluar datanya, dan itulah yang kita kerjakan sesuai dengan temuan yang harusnya dilakukan secara cepat saat ini.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, pakar kesehatan masyarakat, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Prof, terima kasih. Selamat sore.